Menjadi muslim adalah sebuah proses yang terus-menerus, tanpa akhir, never ending proses. Proses tanpa henti dalam pemahaman, dalam pengetahuan, dalam pengamalan, dan dalam keberagamaan. Karena menyadari terbatasnya pemahaman tentang keislaman, maka sikap tawadu, toleran, dan curious selalu mencari tahu harus lebih diutamakan dan harus menjadi sikap dalam keberagamaan. Al-imanu as-sabru was-samahatu. Iman adalah bersabar dan bersikap lapang dada. Apapun kualitas keislaman yang telah dicapai oleh seseorang, itu semua bagian dari tahapan proses menjadi yang belum berhenti. Sedangkan ujung akhirnya mungkin masih sangat jauh, tidak terhingga, dan ia baru bisa mengakhiri proses itu sejak sejarah hidupnya di dunia ini berakhir. Sekalipun proses menjadi muslim belum berhenti, tapi kita semua tetap harus mensyukuri setiap pencapaian yang telah kita raih. Pencapaian yang membuat jiwa kita makin rendah hati, bukan membuat kita semakin lupa diri. Semoga Allah selalu menuntun dan membimbing serta menerima jiwa ini dalam ampunan, kasih sayang, dan keridhaan. Nah, sekarang kita akan coba bahas sedikit dari segi makna ayat ini. Ini ada ungkapan yang kita bisa jadikan sebagai salah satu uslub yang bisa kita gunakan dalam uslub bahasa yang kita bisa buat sendiri. Ini ada kalimat walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Ini bagus bisa menjadi salah satu ungkapan kita dalam berbahasa Arab. Ayat ini kalau kita lihat terjemahan, ada yang menerjemahkan dengan kalimat, dan di antara kewajiban manusia adalah berhaji ke Baitullah karena Allah. Jadi manusia punya kewajiban untuk mengunjungi Al-Bait atau mengunjungi Baitullah karena Allah. Nah, sehingga yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah manusia. Manusia punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji atau untuk berhaji ke Baitullah. Nah, dari mana muncul kata kewajiban? Nah, perhatikan. Nah, ini ada kalimat alan nasi hijjul baiti. Ala huruf jar yang artinya biasanya ala itu diterjemahkan dengan di atas. Nah, sebenarnya ala itu juga bisa bermakna kewajiban. Sebagai contoh misalnya gini. Alal walid hakun liwaladihi. Alal walidi hakun liwaladihi. Alal walidi hakun liwaladihi. Ini ada ala. Ala kalau diterjemahkan letterlock kan artinya adalah di atas. Kalau kita menerjemahkannya letterlock yang kita tahu ala artinya di atas, berarti kalimat alal walidi hakun liwaladihi ini artinya adalah di atas orang tua ada hak bagi anaknya. Penerjemahan di atas orang tua ada hak bagi anaknya ini kurang bisa dipahami dengan baik. Kenapa? Karena di atas orang tua ada hak bagi anaknya. Itu kurang bisa dimengerti dengan baik. Nah, agar bisa dimengerti dengan baik, maka kita harus melihat ala ini sebagai makna mewajibkan atau ijab atau ilzam. Sehingga artinya adalah orang tua memiliki kewajiban yang menjadi hak bagi anaknya.
Siapa yang punya kewajiban? Orang tua, al-walid. Siapa yang berhak mendapatkan pemenuhan kewajiban dari pihak yang lainnya? Walad. Kenapa di sini anak sebagai orang yang mendapatkan hak? Karena ada huruf jarli. Sedangkan orang tua sebagai pihak yang mendapatkan kewajiban itu bisa dilihat dari ala. Kalau ala berarti kata sesudah ala ini berarti pihak yang mendapatkan kewajiban. Dan kalau li, maka kata setelah li adalah pihak yang mendapatkan hak. Nah sekarang bagaimana kalau kita balik? Jadi gini. Alal waladi hakun liwalidihi. Lihat. Kalau yang ini ala sebelum walad. Sedangkan li sebelum walid. Walid artinya orang tua atau ayah, walad artinya anak. Nah, karena dalam kalimat yang nomor 2 ini di bawah, ini atas yang bawah, maka yang punya kewajiban itu adalah walad, yakni anak. Dan yang berhak mendapatkan hak adalah walid, orang tua. Dari mana kita tahu? Taunya adalah dari penempatan ala atau li. Kalau ada ala, maka kata sesudahnya, majrur sesudahnya itu adalah pihak yang mendapatkan kewajiban. Sedangkan kalau ada huruf jarli, maka isim majrur sesudahnya adalah pihak yang menerima hak dari kewajiban yang dibebankan kepada pihak yang menerima kewajiban karena ada huruf jar ala. Maka kalimat yang di atas ini, walillahi ala nasi, ini ada li, ada ala. Siapa yang mendapatkan hak? Allah. Kenapa? Karena huruf jar li ada sebelum kata Allah. Terus siapa yang mendapatkan kewajiban yang harus ditunaikan? Anas, manusia. Kenapa? Karena sebelum anas ada huruf jar ala. Sehingga redaksi ayat ini, walillahi ala nasi, yang punya kewajiban untuk berhaji ke Baitullah adalah manusia, an-nasi. Yang penjelasannya adalah orang yang mampu, tentu saja. Karena di sana ada badal ba'din minkul, yakni man istata'a ilaihi sabila. Sedangkan lillahi, Allah diawali oleh huruf jarli, maka li ini bermakna hak untuk Allah. Allah memiliki hak yang dibebankan atas manusia, dan manusia mendapatkan kewajiban, manusia menerima kewajiban yang harus ditunaikan. Apa kewajibannya? Kewajibannya adalah hajjul baiti, berkunjung, mendatangi atau berhaji ke al-bait atau Baitullah. Kewajiban atas manusia yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dan itu sebagai hak Allah untuk mendapatkan kunjungan dari manusia ke Baitullah itu. Manusia punya kewajiban untuk berhaji ke Baitullah, dan itu adalah hak Allah yang harus mereka penuhi, yang harus manusia penuhi, berkunjung ke Baitullah tersebut. Nah, ungkapan seperti ini bisa kita gunakan juga dalam ungkapan-ungkapan kalimat yang kita bisa buat sendiri. Misal, saya harus sholat. Coba kalau menggunakan kata Allah bagaimana? Mudah saja. Sholat bahasa Arabnya apa? Sholla yusolli, itu untuk fiilnya. Kalau isimnya adalah sholatun. Nah, coba kita belajar menggunakan kata ala untuk menyatakan kewajiban. Saya harus sholat. Nah, diawali oleh ala. Alayya. Nah, terus sholat bahasa Arabnya apa? Isimnya sholatun. Jadi alayya as-sholatu. Nah, kalimat alayya as-sholatu ini secara letter hanya terbuat dari 3 kata. Ala, ya, dengan mutasil, dan as-sholatu. Tetapi secara mana ini artinya adalah saya harus melakukan sholat, atau saya wajib melakukan sholat. Meskipun kalimatnya cuma hanya alayya as-sholatu. Atau kita bisa rangkai, as-sholatunya ditambahkan dengan kata berikutnya. Alayya as-sholatu al-maktubatu. Saya wajib melakukan sholat fardu, sholat yang maktubah. Alayya as-sholatul maktubatu. Ini contoh yang pertama.
Contoh yang kedua, misalnya alayya, huruf ya-nya diganti dengan domir yang lain. Alaikum, misalnya, domirnya kum. Alaikum asyamu. Kalian wajib berpuasa. Kutiba alaikum asyamu. Tuh, di situ ada kata alaikum. Nah, itu bermakna kewajiban. Kewajiban atas kalian berpuasa. Seandainya pun di situ tidak ada kata kutiba, melainkan hanya kata alaikum asyamu, maka kalimat alaikum asyamu itu juga sudah bermakna kalian wajib atau harus melakukan berpuasa. Alaikum asyamu. Nah, ini setelah huruf alanya menggunakan domir. Sekarang bisa tidak kalau menggunakan isim zohir? Bisa. Misal, alal muslimi thalabul ilmi. Nah, lihat. Alal muslimi thalabul ilmi. Ala huruf jar, al muslimi majrur. Di awal kalimat berarti ini adalah khabar muqaddam, dan thalabul ilmi adalah mubtada makhor. Mubtada makhornya terbuat dari mudhof dan mudhof ilaih. Kalau secara letak kata per kata maknanya ala di atas, muslim orang muslim, di atas orang muslim. Thalabul ilmi mencari ilmu, di atas seorang muslim mencari ilmu. Tidak bisa dimengerti. Tetapi kalau kita sudah tahu fungsi ala dalam sebuah kalimat yang bermakna ijab dan ilzam, maka kalimat alal muslimi thalabul ilmi itu bisa diterjemahkan dengan seorang muslim wajib menuntut ilmu, atau seorang muslim harus menuntut ilmu. Nah, ini karena ala bermakna ijab dan ilzam, mewajibkan atau meniscayakan atau memastikan. Ala bermakna kewajiban. Sekarang bagaimana kalau kita ganti ala dengan li? Nah, tentu saja antara li dan ala maknanya berbeda. Sebuah contoh misalkan gini. Lil walidi hakun. Bedakan dengan kalimat alal walidi hakun. Coba lihat. Yang atas ini lil walidi hakun. Huruf jarnya menggunakan li. Sedangkan yang bawah ala walidi hakun. Huruf jarnya menggunakan ala. Nah, meskipun dua kata sesudahnya sama, al-walidi hakun, al-walidi hakun, tetapi karena huruf jarnya berbeda, li dan ala, maka memahami dua kalimat ini harus berbeda. Dan makna dari keduanya jelas, sangat kontras sekali, sangat berbeda. Yang atas, lil walidi hakun, hak ini menjadi milik dari si walid, dari orang tua. Sedangkan yang bawah, karena ada ala, hak ini adalah kewajiban atas orang tua. Maka cara menerjemahkan kedua kalimat ini dengan perbedaan li dan ala, maka harus juga berbeda. Menerjemahkannya harus beda. Pertanyaannya bagaimana menerjemahkan secara efisien dan tepat untuk kedua kalimat ini. Yang atas, lil walidi hakun, menerjemahkannya cukup dengan mengatakan orang tua mempunyai hak. Orang tua mempunyai hak. Jadi orang tua sebagai penerima hak. Nah, dari siapa haknya? Nah, di sini nggak disebutkan. Bisa saja alal waladi. Seorang tua mempunyai hak yang menjadi kewajiban atas anak. Bisa begitu. Sedangkan yang bawah artinya adalah orang tua memiliki kewajiban. Gitu. Alal walid hakun. Orang tua memiliki kewajiban. Di sini haknya bukan dimaknai sebagai hak yang harus diterima, tetapi hak yang harus ditunaikan, yang harus dilakukan. Maka menerjemahkan kalimat yang bawah, orang tua mempunyai kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban terhadap anaknya. Misalnya, alal walidi hakun lil waladi. Kalau ini alal walidi hakun lil waladi, kalau yang atas, lil walidi hakun alal waladi. Nah, gitu ya. Penempatan li dan ala dalam sebuah kalimat. Perhatikan. Perhatikan letak li dan ala. Jangan salah menempatkan li dan ala
Karena kalau salah menempatkan li dan ala, maka maknanya berbeda. Oleh karena itu juga, kalau kita menemukan kalimat yang di situ ada li dan ala, perhatikan. Karena isim setelah li dan isim setelah ala, juga pemahamannya akan berbeda. Kesimpulannya, kalau ada li diikuti oleh isim, maka itu maknanya adalah sesuatu yang menjadi hak bagi isim sesudah li ini. Sedangkan isim yang datang setelah huruf jar ala, maka isim ini adalah pihak yang menerima kewajiban. Karena ala bermakna sebagai kewajiban atau keharusan. Sedangkan li maknanya sebagai sesuatu yang menjadi hak bagi isim yang datang setelah li. Maka kalimat dalam ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti, ini yang punya hak adalah Allah. Sedangkan yang punya kewajiban adalah manusia. Manusia punya kewajiban yang harus ditunaikan sebagai hak Allah. Dan Allah punya hak yang harus dilakukan oleh manusia karena Allah. Begitu ya, itulah sedikit ulasan tentang makna ayat haji yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97. Semoga bahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.